Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah kita lanjutkan perkuliahan kita, pertemuan yang keempat. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian genetika. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana genetika itu bisa dijadikan suatu objek penelitian. Walaupun mungkin tempat kita infrastruktur ataupun sarana prasarana untuk penelitian genetika ini masih belum tersedia dalam kapasitas yang cukup, tapi masih banyak tema-tema penelitian di bidang genetika yang bisa kita angkat dengan peralatan yang seadanya. Nah, di tempat kita, Kota Timur, Sangatta, nah ini pun kita masih bisa melakukan penelitian-penelitian di bidang genetika. Nah, mencoba untuk mereview kembali definisi genetika agar kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Kita tahu bahwa genetika merupakan suatu ilmu yang mempelajari hal ihwal tentang gen, mulai dari susunan kimia gen, peranan gen dalam penentuan sifat atau performance suatu individu, dan cara penurunan sifat-sifat individu yang ditentukan oleh gen itu sendiri. Baik. Ini cangkupan ilmu genetika. Pada individu, khususnya ternak, sifat-sifat yang dimiliki dapat digolongkan atas dua macam, yaitu sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. Nah, kita ulangi, pada individu khususnya ternak, sifat-sifat yang dimiliki dapat digolongkan atas dua macam, yaitu sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. Nah, contoh dari sifat kualitatif antara lain warna bulu pada sapi, ya, pada kelinci, kemudian ada tidaknya tanduk, dan sebagainya yang ditentukan oleh satu atau dua pasang gen. Nah, jadi ciri khas dari sifat kualitatif ini itu gen yang mempengaruhinya itu hanya terdiri dari satu atau dua pasang. Berbeda dengan sifat kuantitatif. Nah, sifat kuantitatif itu umumnya ditentukan oleh banyak gen. Ya. Contoh dari sifat kuantitatif ini adalah produksi daging, produksi telur, produksi susu. Nah, ini contoh-contoh dari sifat kuantitatif. Nah, untuk ilmu genetika sendiri, ini lebih banyak membahas tentang sifat kualitatif. Sedangkan sifat kuantitatif ini akan dibahas pada ilmu pemuliaan ternak. Nah, untuk penelitian genetika sendiri, ini bisa kita laksanakan dalam 3 bentuk penelitian. Yang pertama adalah observasi atau survei lapangan. Yang kedua adalah recording atau pencatatan. Yang ketiga adalah percobaan. Nah, ini 3 bentuk penelitian genetika yang bisa kita buat atau laksanakan. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dari ketiga model penelitian genetika. Yang pertama adalah observasi. Penelitian dalam bentuk observasi adalah dengan cara mengamati fenomena penurunan sifat di lapangan. Selain itu, kita juga dapat melihat pedigree atau silsilah dari sifat yang kita amati. Selanjutnya, hasil yang didapat dianalisis menggunakan Chi-square test. Nah, di bawah ini ada contoh penelitian yang observasi, yaitu penurunan sifat warna pada sapi.
Nah, pada perkawinan sapi hitam dengan hitam, menghasilkan anak 70 berwarna hitam, sedangkan 30-nya berwarna merah. Nah, untuk menguji apakah uh, hasil perkawinan sapi hitam jantan dengan sapi hitam betina ini mengikuti kaidah hukum Mendel atau tidak, ini bisa kita lakukan pengujian dengan uji chi-square test. Ya. Nah, dan ini kita menggunakan hukum Mendel yang perbandingan 3:1. Ya. Jadi yang bersifat uh, dominan, ya, dominan resesif. Nah, di sini kita lihat pada tabel chi-square test, fenotipe sapi hitam, sapi merah ini filialnya. Kemudian nilai objektifnya, nilai faktanya di lapangan untuk hitam 70, untuk merah 30. Nah, ini yang mau kita bandingkan nanti dengan nilai harapan atau apakah sesuai dengan kaidah teori Mendel, Mendel. Nah, kaidah Mendelnya ini 3:1. Nah, 75/25. Kenapa 75/25? Ini untuk menyesuaikan dengan fakta di lapangan, ya. Nah, perbandingannya 3:1. Totalnya sama, harus sama 100. Dan rumusnya selisih antara objektif dan harapan. Selisihnya minus 5. Ini 5 akan dikuadratkan 25/25, diperoleh nilai chi-square-nya adalah 1,333. Ini chi-square hitungnya. Nah, kemudian langkah-langkah pengujiannya yang pertama, kita tentukan fenotipenya. Begitu kita lihat ada dua fenotip, yaitu hitam dan merah, sehingga derajat bebas atau degree of freedom-nya N1. N ini adalah fenotipnya. Kalau data 2, berarti 2-1 sama dengan 1. Jadi DF-nya atau derajat bebasnya adalah 1. Nah, kemudian kita lihat di tabel chi-square. Untuk DF1 itu nilai X tabelnya adalah 3,841. Kemudian kita bandingkan dengan X hitung yang sudah kita hitung 1,333. Ternyata X hitung itu lebih kecil daripada X tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut adalah non signifikan. Artinya perbandingan observasi 70/30 tidak berbeda nyata dengan nilai harapan dari 75/25. Artinya perbandingan observasi 70/30 itu dianggap sama atau sebanding dengan 75/25. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Kemudian sapi hitam jantan dan sapi hitam betina itu keduanya merupakan heterozigot. Kenapa? Karena di sini kita lihat perbandingannya 3:1. Nah, jadi H besar H kecil jantan dikawinkan H besar H kecil betina. Hasilnya filialnya adalah H besar H besar, H besar H kecil, H besar H kecil yang fenotipnya menunjukkan warna yang sama, yaitu hitam, dengan H kecil itu fenotipnya menunjukkan warna merah. Nah, ini salah satu contoh penelitian di bidang pada model yang pertama, yaitu observasi. Nah, berikutnya untuk model penelitian kedua, yaitu recording, yaitu pencatatan, ya. Jadi penelitiannya itu berdasarkan catatan yang ada. Nah, biasanya ini kita peroleh di perusahaan-perusahaan besar yang sistem recordingnya sudah bagus, ya. Mereka sudah punya pencatatan yang detail dari setiap ternak-ternak yang dipeliharanya, mulai dari
data bobot badan, produksi susu, produksi telur, dan lain sebagainya. Nah, jadi tinggal kita koleksi data-data yang ada, kemudian kita olah data tersebut apakah sesuai dengan kaidah hukum Mendel atau tidak. Nah, contoh yang bisa kita ilustrasikan untuk model yang kedua ini, misalkan pada perusahaan peternakan sapi, ya. Nah, terdapat perkawinan antara sapi warna merah muda atau roan dengan warna merah muda, sama-sama merah muda roan. Jadi heterozigot ya. Ternyata hasil perkawinan dari sapi-sapi tersebut selain filialnya atau keturunannya, selain menghasilkan warna merah dan putih, ternyata juga muncul warna merah muda atau roan. Nah, dari perkawinan tersebut diperoleh 40 ekor anak, di mana 8 ekor sapi berwarna merah, 22 ekor berwarna merah muda, dan 10 ekor berwarna putih. Nah, kita ingin uji apakah hasil perkawinan ini sesuai dengan hukum Mendel atau tidak. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam tabel Q-square bagaimana contoh pada model yang pertama. Nah, fenotipnya merah, roan, dan putih. Nah, nilai O-nya atau faktor di lapangan, merahnya ada 8, roannya 22, putihnya 10. Nah, nilai harapannya adalah 10, 20, 10. Atau perbandingan 1, 2, 1. Ya. Nah, ini untuk sifat intermediate. Ya. Sifat intermediate. Nah, ternyata setelah dimasukkan angka-angkanya, kita peroleh nilai X hitungnya itu 0,6. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tentukan derajat bebas. Nah, kita fenotipenya ada 3, merah, roan, dan putih. Sehingga DF-nya adalah 3-1 sama dengan 2. Jadi derajat bebasnya adalah 2. Kemudian kita masukkan, kita cari X tabelnya dengan derajat bebas 2, diperoleh angka 5,991. Kemudian kita bandingkan antara X hitung dengan X tabel. Ternyata X hitung 0,6 bisa lebih kecil daripada X tabelnya 5,9. Sehingga disimpulkan hasilnya adalah non-signifikan. Nah, jadi perbandingan observasi 8, 2, 2, 10 tidak berbeda nyata dengan 10, 20, 10. Artinya perbandingan 8, 22, dan 10 itu sebanding atau dianggap sama dengan perbandingan 10, 20, 10. Nah, dari data ini bisa kita buktikan bahwa kedua fenotip warna merah muda jantan dan induk betina memiliki genotip heterozigot R besar R kecil, sehingga kalau dibuat diagram perkawinannya dapat dilihat sebagai berikut. Jantan roan R besar R kecil dengan betina roan R besar R kecil. R besar itu fenotipnya warna merah, R besar kecil fenotipnya adalah merah muda atau roan, sama R kecil warna putih. Nah, ini contoh penelitian genetika menggunakan recording atau pencatatan. Yang terakhir adalah penelitian atau percobaan. Nah, di samping kedua penelitian terjelaskan di atas, penelitian genetika dapat juga dilakukan dalam bentuk percobaan. Contohnya kita ingin mengetahui bagaimana dominansi warna hitam terhadap warna putih. Mana di antara warna-warna tersebut yang dominan dan mana yang resesif. Untuk itu kita bisa melakukan bentuk penelitian dengan melakukan perkawinan langsung antara kelinci warna hitam dengan kelinci warna putih. Nah, kemudian kita lihat warna dari anak-anak yang dilahirkan. Nah, dari kelahiran anak-anaknya dapat diperkirakan mana warna yang memiliki dominan sempurna dan mana yang resesif. Kemudian apakah warna hitam dan warna putih memiliki sifat intermedier atau incomplete dominant. Kemudian apakah autosomal? Nah, jadi gen yang menentukan si warna hitam dan putih tersebut
apakah terdapat pada autosom. Ataukah warna hitam dan putih pada kelinci itu bersifat sex-linked. Gen yang menentukan sifat warna hitam dan putih terdapat pada seks kromosom X atau Y. Ataukah termasuk sex limited, sifat yang hanya tampak pada jenis kelamin tertentu. Ataukah merupakan sex influence, sifat yang dipengaruhi oleh jenis kelamin atau hormon. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jawab melalui percobaan-percobaan. Dan biasanya binatang atau hewan yang digunakan itu yang memiliki siklus reproduksinya yang cepat, sehingga percobaan di bidang genetika ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita menggunakan sapi atau kambing itu ternak besarnya kan lama karena siklus produksinya itu relatif panjang. Tapi untuk ternak-ternak atau hewan kecil seperti kelinci, mencit, kemudian bahkan seperti Drosophila melanogaster saat buah. Nah, ini karena siklus produksinya singkat, sehingga cepat bisa kita ketahui sifat penurunan atau penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Nah, untuk analisanya ini bisa kita menggunakan analisis Chi-square test seperti contoh 1 dan 2 di atas. Oke, demikian beberapa materi yang bisa saya jelaskan untuk bab ini. Itu model-model penelitian di bidang ilmu genetika yang mungkin bisa menjadi pilihan buat kalian yang nanti akan mengambil skripsi. Bisa apabila tertarik di bidang genetika, bisa menggunakan pendekatan-pendekatan ini untuk menjadi tema penelitian kalian. Nah, silakan yang ada pertanyaan, ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan melalui WA Group atau di kolom komentar pada channel ini. Dan kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya pada kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.